anak-anak? Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk sebelum memulai pembelajaran. Apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, pada masuk. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Lalu yang kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapkan wawancara dengan tepat. Dan yang terakhir itu kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum dimulai, kalau baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oke, selanjutnya langsung ke materi. Oke, baik. Jadi kan minggu kemarin kita sudah belajar apa saja. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang makhluk hidup. Sekarang ibu mau nanya, makhluk hidup itu ada apa aja sih? Ada hewan, Tumbuhan, manusia. Ya, betul. Sekarang salah satunya ibu akan bahas hewan, yaitu hewan burung. Di sini ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari burung. Yang pertama ini ada paruh. Paruh ini gunanya untuk burung mencari makan. Yang kedua ada mata. Mata gunanya untuk membantu melihat. Yang ketiga ada sayap. Sayap gunanya untuk terbang. Yang kelima ada ekor, gunanya untuk menyeimbangkan tubuh. Yang kelima ada cakar, gunanya untuk bertengger. Selanjutnya anak-anak baca buku halaman 89. Nanti baca sendiri-sendiri aja sama teman sebangkunya. Selanjutnya ibu akan kasih tugas. Ini tuh tugasnya mencocokkan bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Jadi nanti kalian potong-potong ininya, kotak-kotaknya, terus kalian taruh bagiannya di sini, bagian paruhnya, bagian paruh, bagian mata di sini. Terus fungsinya di sini. Paham semuanya? Oke, baik. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Dan narasumber ini maksudnya adalah orang yang menerima pertanyaan sekaligus memberi jawaban atau informasi terkait. Lalu pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan pada seorang narasumber. Misalkan si A bertanya dengan B. Nah, si A itu merupakan pewawancara dan B itu sebagai narasumbernya. Selanjutnya di sini ada wawancara berdasarkan pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi sebelum ditanyakan kepada narasumber, kita disiapkan dulu pertanyaannya, dulu baru ditanyakan ke narasumbernya. Terus yang kedua itu ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Jadi wawancara itu spontan, apa yang di kepala kita tanyakan ke narasumbernya itu adalah wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya ada tujuan wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tahu apa tujuan kita melakukan wawancara. Yang pertama itu ada bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, ataupun yang lainnya. Yang kedua itu ada bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Terus yang ketiga ada bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Yang terakhir itu ada bahan biografi, misalnya riwayat
Jadi anak-anak sebelum kita wawancara kita harus menentukan topiknya dulu. Misalkan topik tentang sosial, ekonomi, ataupun tentang seputar binatang, itu juga bisa. Terus yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Jadi kita cari dulu narasumbernya yang cocok untuk materi yang akan kita tanyakan pada narasumber. Terus yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Jadi sebelum kita menentukan narasumber, kita harus tahu dulu latar belakang narasumbernya cocok tidak dengan materi yang akan kita tanyakan. Terus yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Lalu yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang sebelumnya tadi kita siapkan dulu pertanyaannya, baru kita tanyakan ke narasumber. Yang keenam, ada mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara seperti buku, pulpen, ataupun yang lainnya. Nah, di sini cara membuat pertanyaan berdasarkan rumus 5W plus 1H. Ada yang tahu nggak 5W plus 1H? Tidak. Nah, di sini kita akan belajar. 5W 1H itu ada what atau apa, why mengapa, who siapa, when kapan, where di mana, how bagaimana. Jadi pertanyaan itu harus ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan ini harus ada ya rumusnya. Terus etika atau santun diwawancara. Yang pertama itu memastikan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi jangan asal kita menanyakan, tapi harus memberi izin dulu, memintakan izin dulu kepada narasumber sebelum memberikan pertanyaan. Terus yang kedua itu mengawali wawancara dengan salam. Yang ketiga menggunakan bahasa yang santun. Yang keempat menghindari pertanyaan yang menyinggung. Yang kelima menyimpulkan isi informasi. Yang keenam meminta izin apabila hendak memotret. Itu adalah sopan santun dalam wawancara. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu wawancara, strukturnya, bagian-bagiannya, dan pertanyaannya. Setelah itu, Ibu minta kalian membuat pertanyaan berdasarkan dari 5W plus 1H yang tadi. Nah, harus ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu wawancara, terus bagian-bagian strukturnya, tentang wawancara, sopan santunnya, dan bagaimana membuat pertanyaan. Dan sekarang kita akan mempraktekkan membuat pertanyaan wawancara berdasarkan rumus 5W plus 1H. Jadi pertanyaannya itu harus ada apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Tentang hewan ya, karena tadi kita sedang belajar hewan juga. Dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada yang masih kurang dipahami? Paham semua ya? Nah, sekarang coba kita ulang. Di sini ada gambar apa bagian dari burung? Mata. Fungsinya untuk melihat. Lalu selanjutnya ada sayap, untuk terbang. Selanjutnya ini ada apa? Ekor. Fungsinya untuk Menyeimbangkan tubuh. Selanjutnya yang ini ada gambar apa? Paruh untuk Makan. Burung makannya apa? Cacing. Ya, pintar. Selanjutnya ini cakar untuk Berjalan atau bertengger. ya, benar. Nanti sudah paham semua ya? Sudah. Dari tugas yang tadi Bu berikan, apakah sudah selesai membuat pertanyaannya? Enggak, Bu. Sudah. Ada yang bisa menjawab? Doni, Bu. Ya, Doni. Apa pertanyaan dari Doni tadi untuk temannya? Pertanyaan Ibu punya Doni. hadiah nih kalau bisa jawab. Apa hewan yang kamu sukai? Pinter. Doni nanya ke siapa? Tanya ke Olive. Oke, Olive. Ini buat Doni. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar sangat banyak ya, yaitu tentang bagian fungsi hewan dan juga melakukan wawancara dengan teman sebangku kalian. Jadi setelah kita mengetahui bahwa setiap bagian tubuh hewan itu memiliki fungsi yang sangat, jadi kita juga mesti menjaga kelestariannya. Bagaimana upaya menjaga kelestariannya? Yaitu dengan memeliharanya, menyayanginya, membantunya jika hewan tersebut terluka. Terus bisa juga dengan memanfaatkan hewan dengan bijak. Itu merupakan salah satu contoh upaya untuk menjaga kelestarian hewan tersebut. Sudah paham ya sampai sini? Terus selanjutnya
Selanjutnya jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali dan dibaca-baca kembali materi tentang hari ini, dan besok ibu akan memberikan pelajaran tentang ciri-ciri khusus hewan. Jadi ibu akan memberikan semacam kuis tebak-tebakan dan kalian harus menjawabnya seperti yang pernah kita lakukan minggu kemarin. Itu ya anak-anak. Terus kalau sudah, sebelum pulang silahkan alat tulisnya dikemasi dan dirapihkan, dimasukkan ke dalam tas. Terus ketua kelas silahkan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati di jalan dan langsung pulang ke rumah, serta sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian.